Oke. Hatta kelahiran 1902, nanti beliau meninggal tahun 80. Lahir di Bukit Tinggi, masih keturunan ulama besar. Jadi ulama Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini ulama yang kalau di Jawa levelnya Mbah Khalil atau Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti ayahnya Syekh Muhammad Jamil. Jadi masih keturunan ulama dan ya orang sana kan pasti keberagamaannya kuat. Tidak perlu diragukan lagi. Meskipun nanti belakangan karena gagasan-gagasannya beberapa orang menuduh Pak Hatta ini agak sekuler. Meskipun nanti dijawab tidak lewat debat tapi lewat perilaku. Bahwa Hatta juga sejak muda komitmen Islamnya kuat. Dan memang sejak kecil dia tekun. Guru-gurunya ya beberapa pembaharu, Syekh Jamil Jambe, Syekh Ahmad Muhammad dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ulama besar. Meskipun kemudian umur 19 tahun beliau belajar ke Belanda. Cuma ya sampai umur 19 tahun di Bukit Tinggi menimba ilmu macam-macam, bahkan juga sempat jadi pemain bola, ikut klub. Iya. Yang saya lupa nama klubnya, tapi klub ini jagoan zaman itu di Sumatera sampai juara 3 tahun berturut-turut. Namanya sekitar mungkin Young Fellow apa-apa saya lupa. Jadi dan Hatta ini posisinya kalau hari ini Evan Dimas. Ya, gelandang tengah bagian belakang lebih. Jadi pembangun serangan. Nah, jangan salah ya, berarti Evan Dimas zaman kemerdekaan itu Muhammad Hatta. Pada zaman itu. Tapi terus umur 19 tahun beliau ke Belanda. Di Belanda inilah nanti mulai terasa ilmu-ilmunya. Dan didukung oleh kegemarannya membaca. Saking senangnya membaca, kalau di toko buku zaman itu Hatta itu kalau ada buku mahal, dia janjian sama yang punya toko, buku ini tak cicil sekian bulan sampai lunas. Nah, itu Hatta. Kalau kita kan lebih banyak pulsa daripada buku. Dan nanti hidupnya nanti kan dia ya karena aktivis pergerakan, ditakuti oleh Belanda. Meskipun dia kuliah di Belanda, beberapa kali kan harus mengalami pembuangan dan penjara. Yang khas dari Hatta, kemana-mana, dibuang kemanapun, sejauh apapun, yang tidak boleh ketinggalan bukunya. Pernah satu ketika sama anak-anaknya mau naik pesawat, pesawatnya bagasinya kebanyakan, nggak cukup. Termasuk ada beberapa anak angkatnya dari pembuangan itu. Mau naik pesawat kok nggak cukup. Ini disuruh milih, mau bawa bukunya apa anak-anaknya. Dia milih bukunya. Meskipun nanti dimarahi oleh Syahrir, gimana kok malah anak-anakmu gimana? Akhirnya ya sudah, bukunya tak tinggal, anak-anak dibawa, tapi salah satu anak harus tinggal untuk nunggoni buku-buku itu. Jadi itu Hatta dan sempat diiri oleh Tan Malaka karena Tan Malaka putar-putar kemana-mana, kesulitan nyari buku. Kalau Hatta bukunya dibawa. Konon ceritanya kemana-mana paling tidak ada 16 peti besar buku yang dia bawa. Bayangkan 16 peti besar, nanti dia pulang dari Belanda terus diasingkan ke Ndigul. Dari Ndigul ke Banda Neira, setelah itu balik lagi ke Jakarta, setelah itu diasingkan lagi ke Bangka. Itu ya usung-usung buku. Sampai meninggal beliau mewariskan sekitar 30.000 lebih judul buku. Makanya semangat membacanya harus kita teladani. Orangnya serius, tekun, lebih asik sama ilmunya, sama aktivisnya, kawinnya telat. Bandingkan sama Soekarno. Ya, Soekarno sejak di Surabaya sudah nikah sama anaknya Cokro Aminoto. Tapi kalau
Hatta telat. Bahkan waktu disuruh kawin sama teman-teman pergerakannya, semboyannya satu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu Hatta. Ya, makanya coba ya tidak usah ditiru kamu. Saya tidak akan kawin sebelum sebelum Indonesia juara SEA Games apa sebelum. Ya, tidak kawin-kawin kamu nanti. Kalau Hatta beneran, bahkan sampai selesai merdeka pun dia tidak kawin-kawin. Sampai bulan November itu dipaksa oleh Soekarno untuk kawin. Umurnya 43 tahun.